Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Geologi Gunung Api. Izin memperkenalkan diri, saya Fas Fadil dengan akhiran NIM 050. Saya Firas Mustafa dengan akhiran NIM 054. Saya Kelvin Jonathan Tampubolon dengan akhiran NIM 048. Saya Priyana Putri Tami dengan akhiran 060. Saya Kayana Larsa Dijanto dengan akhiran NIM 056. Saya Dada Cantika Dinanti dengan akhiran NIM 058. Saya Dianto Sidasakti dengan akhiran NIM 052. Oke, berikut Stay pembulannya. tune. Oke Firas, kali ini kita mau bahas apa nih? Kali ini kita mau ngebahas tentang Gunung Api Pinatubo yang ada di Filipina. Nah, outline dari pembahasan kita ini yang pertama itu ada lokasi dan latar tektonik gunung apinya. Yang kedua itu ada karakteristik magma dan erupsi. Yang ketiga ada klasifikasi jenis erupsi terbaru. Yang keempat potensi bahaya dan sumber daya. Yang kelima itu ada metode pemantauan saat ini. Nah, yang pertama itu ada lokasi. Lokasi Gunung Api Pinatubo ini terletak di Pulau Luzon, Filipina. Koordinatnya itu berada di geografisnya itu ada di 15,13 derajat lintang utara dan 120,35 bujur timur. Terletak di Provinsi Zambales yang terletak di Filipina. Terletaknya di 87 km dari kota Manila. Nah, Gunung Api Pinatubo ini terbentuk oleh tektonik yang sangat kompleks. Nah, gimana sih tektonik gunung apinya? Bisa dijelaskan oleh teman saya. April, untuk latar tektonik Gunung Api Pinatubo gimana nih? Nah, latar belakang tektonik dari Gunung Pinatubo itu secara geologis wilayah-wilayah ini merupakan jalur pertemuan 3 lempeng. Yang pertama lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Filipina. Nah, pada pergerakan lempeng-lempeng ini menciptakan zona subduksi di bawah Pulau Luzon. Kemudian lempeng Filipina ini sedang berdesak di bawah lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Nah, pada titik pertemuan ini, lempeng Filipina menyusup di bawah lempeng Eurasia dalam proses disebut zona subduksi. Nah, latar belakang dari tektonik tersebut terutama zona subduksi antara lempeng Eurasia, lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik. Nah, ini menyebabkan letusan Gunung Pinatubo yang kuat dan destruktif di Gunung Pinatubo. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Yan. Ini kamu lagi ngapain, Yan? Ini aku lagi lihat karakteristik magma dari Gunung Api Pinatubo. Emang gimana tuh karakteristiknya? Ini jadi aku lagi ngeliat nih sayatannya. Jadi di sini tuh karakteristik magmanya dilihat dari sayatan lava dom Gunung Api Pinatubo. Nah, di sini tuh ada phenocryst olivin. Olivin kan mineral basa kan. Nah, tapi di sini tuh banyak ada yang masa dasarnya tuh keluarga amphibol yang dimana tuh intermediate. Terus di sini juga ada mineral-mineral yang ada tekstur zoningnya dan sievingnya. Itu menandakan kalau di magma chambernya dulu itu ada evolusi magma yang terjadi, yaitu magma mixing. Jadi dia nih karakteristik magmanya magma andesitik. Jadi dia udah nyampur yang berat. Nah, makanya di sini tuh jadi olivinnya ini jadi phenocryst karena dia udah kebentuk duluan, dan kayak mineral-mineral yang intermediate-nya itu jadi masa dasar. Di sini juga ada gelas yang menandakan pas pembekuannya dia ada beda kecepatan pembekuan. Oke, Yan, makasih. Ya. Oke, Kai, kita sekarang menjelasin apa nih? Oke, sekarang itu karakteristik erupsi. Yang pertama kita melihat dulu morfologi Gunung Api Pinatubo itu termasuk stratovulkanik, yang dimana dapat dilihat adanya zona subduksi akibat dari penunjaman lempeng Filipina ke bawah lempeng Eurasian. Terus Gunung Pinatubo ini termasuk gunung yang eksplosif karena memiliki VE di atas 5. Lalu terdapat kaldera akibat dari pelepasan material-material yang jumlah besar saat erupsi. Nah, terus karakteristik erupsi gunung api ini berupa abu yang bercampur dengan uap air di udara yang menyebabkan hujan tempera yang hampir turun di seluruh Pulau Luzon. Gunung Pinatubo ini menyemburkan 15 hingga 30 juta gas belerang dioksida dan bercampur dengan air dan oksigen yang dapat menjadi asam sulfat. Dan
asam sulfat itu dapat memicu pelenipisan ozon. Lebih dari 90% material yang dilepaskan dari gunung api tersebut dikeluarkan selama 9 jam pada tanggal 15 Juni. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi jenis erupsi terbaru. Jadi, Gunung Pinatubo terakhir erupsi pada tahun 1991 dan erupsi ini diklasifikasikan menjadi jenis erupsi Plinian. Karena apa? Karena pada saat dia terjadi erupsi, gumpalan asap lebih dari 40 km di atas permukaan, sehingga berbentuk seperti ledakan sebuah bom. Maka Gunung Pinatubo dapat diklasifikasikan sebagai erupsi letusan Plinian. Nah, pada saat erupsi yang terjadi, mengeluarkan adanya hujan abu, aliran piroklastik yang mematikan, lahar yang mengalir ke daerah seperti lembah, lereng, dan perbukitan, sehingga menghasilkan awan panas yang disertai adanya gas-gas beracun. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pin, kalau lagi nengok air apa, Pin? Ini potensi bahaya dan sumber daya yang ada di Gunung Pinatubo. Jadi di Gunung Pinatubo ini ada potensi bahaya dan sumber daya yang sudah ada dan yang akan ada. Jadi bahaya yang pertama itu penurunan suhu bumi. Jadi sewaktu Gunung Pinatubo ini erupsi, dia itu menghasilkan awan debu setinggi 35 km yang membuat atmosfer itu tertutup oleh awan ini dan sinar matahari tidak bisa sampai ke bumi, yang menyebabkan suhu bumi turun sebesar 0,4 derajat Celcius. Terus yang kedua itu bahayanya adalah debu vulkanik. Jadi saat Gunung Pinatubo ini erupsi, dia menghasilkan debu vulkanik yang menenggelamkan beberapa daerah atau pulau di sekitar Pulau Luzon. Dan yang ketiga adalah aliran lahar berkecepatan tinggi. Jadi sewaktu erupsi ini, Gunung Pinatubo menghasilkan aliran lahar yang cukup tinggi, yang memiliki kecepatan cukup tinggi, sehingga dapat menyeret beberapa rumah-rumah warga yang ada di sekitar Pulau Luzon. Dan yang terakhir itu adalah hujan asam. Hujan asam ini terbentuk ketika Gunung Pinatubo ini kan meletuskan awan debu vulkanik dan juga SiO2. Dan ketika SiO2 ini bercampur di atmosfer dengan awan, akan menghasilkan asam sulfat yang membuat akan terbentuk hujan asam dan berpengaruh pada vegetasi yang ada di sekitar pulau tersebut. Kemudian tidak hanya bahaya, jadi erupsi Gunung Pinatubo ini juga menghasilkan sumber daya. Yang pertama itu ada energi geotermal. Jadi seperti yang kita tahu, energi geotermal ini sangat berkesinambungan ya dengan keberadaan gunung api. Terus yang kedua itu ada wisata alam. Jadi ketika meletus, Gunung Pinatubo ini menghasilkan morfologi yang unik seperti kaldera dan beberapa tinggian dan lembahan yang dapat dijadikan sebagai wisata alam. Terus yang ketiga itu ada sumber daya air. Jadi tadi kan akibat dari letusan ini kan menghasilkan kaldera. Kaldera tersebut menampung air. Jadi air tersebut digunakan untuk irigasi dan air untuk minum warga di sekitar Pulau Luzon. Nah, itu tadi yang sudah ada. Nah, yang mungkin ada itu ada letusan vulkanik, gempa bumi dan pergerakan sesar. Nah, untuk sumber dayanya yang mungkin ada itu adalah biodiversitas. Jadi kan kalau misalnya gunung api kan menghasilkan abu vulkanik dan juga biasanya menghasilkan tanah humus atau tanah bekas bakaran yang baik untuk vegetasi. Jadi di sekitar di sekitar Gunung Pinatubo ini menghasilkan vegetasi yang beragam dan juga menjadikan ini kawasan yang cocok untuk penelitian biodiversitas. Dan juga abu vulkanik yang dimuntahkan dari Gunung Pinatubo ini berguna untuk bahan-bahan bangunan seperti untuk beton dan batu bata yang lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya merupakan pemantauan aktivitas gunung api Pinatubo. Pada kali ini, pemantauan aktivitas gunung api Pinatubo menggunakan jenis udara yang dikeluarkan oleh gunung api Pinatubo. Penelitian ini menggunakan data rata-rata bulanan hasil simulasi atmosfer ocean general circulation models data Reynolds, yaitu merupakan kumpulan data cuaca dan iklim yang komprehensif menganalisis ulang berbagai pengamatan atmosfer.
permukaan tanah dan lautan ke dalam model perkiraan untuk memberikan perkiraan kondisi iklim yang konsisten secara dinamis pada setiap langkah waktu. Kemudian ada downward dan upward software maupun longware, radiation di permukaan dan di top of atmosfer. Grup panas laten dan sensibel di permukaan, angin, ketinggian geopotensial, temperatur udara, dan 3 model tersebut adalah model yang paling realistis dalam menyimpulkan SSD, salinitas, dan sirkulasi perubahan temperatur permukaan di Asia Tenggara. Terima kasih. Ya, mungkin itu yang sudah dimaparin oleh kelompok kami, kelompok 5. Berikut adalah referensinya di sini. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye.